Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baiklah para mahasiswa sekalian, pada hari ini kita akan berdiskusi tentang topik psikometrik. Apa itu psikometriknya? Atau psychometric chart. Di sini kita lihat ada 3 terms. Yang pertama ada psychometry, kemudian psychometric chart, dan psychrometric. Psychometry adalah kajian tentang udara, suhu, dan uap air. Kajian tentang hubungan ya antara udara, suhu, dan uap air. Sementara psychrometric chart adalah gambaran grafik yang menunjukkan sifat-sifat fisik atau properties daripada udara. Dan psychometric chart ini juga sebuah grafik yang menunjukkan hubungan ya antara udara, suhu, dan uap air. Psikometrik kemudian adalah kombinasi daripada konsep psikometri dan psychometric chart. Untuk lebih memperdalam pemahaman kita tentang psikometrik, kita lihat apa sajakah parameter psikometrik ataupun dapat kita sebut sebagai sifat fisik daripada udara. Yang pertama adalah suhu udara kering. Kemudian yang kedua adalah suhu udara basah. Perbedaan suhu udara kering dan suhu udara basah adalah bahwa suhu udara basah merupakan suhu saat terjadinya keseimbangan antara uap air dan air. Kemudian ada absolute humidity atau the humidity, yaitu perbandingan antara massa air dengan massa udara kering di udara. Kemudian relative humidity adalah perbandingan parsial antara tekanan uap air nyata dengan tekanan uap air jenuh, yang biasa disampaikan dalam satuan persen, yang mana juga mendefinisikan banyaknya kandungan uap air yang ada di dalam udara. Kemudian humid heat, yaitu jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 pon udara kering dan kandungan uap air di dalamnya sebesar 1 derajat Fahrenheit pada tekanan konstan. Atau dapat juga didefinisikan sebagai jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg udara kering dan kandungan uap airnya sebesar 1 derajat Celcius pada tekanan konstan. Kemudian ada dew point atau titik embun, yaitu suhu pada saat udara menjadi pada saat uap air menjadi embun ya, atau pada saat RH mencapai 100%. Entalpi adalah jumlah panas yang terdapat dalam campuran uap air dan udara, dan humid volume adalah volume dari uap air dan udara. Ini adalah gambaran dari sebuah grafik psikometrik. Di sini kita lihat ada sebelah sebelah kanan ini adalah absolute humidity atau kelembaban mutlak, kemudian di paling bawah ini adalah suhu bola kering, dry bulb temperature, dan wet bulb temperature adalah suhu bola basah, merupakan garis diagonal ya. Kemudian ada dew point, yaitu titik embun, dan semua titik yang berada pada garis lengkung penutup kurva adalah titik embun, dan garis lengkung di tengah-tengah kurva yang sejajar dengan garis lengkung penutup adalah kelembaban relatif. Nah, ini gambaran lebih detail di mana kita lihat ada absolute humidity, kemudian B specific volume yang berwarna ungu, semua garis sejajar berwarna ungu pada seluruh grafik psikometrik chart adalah specific volume. Kemudian C adalah suhu bola kering, D relative humidity, E titik embun, titik yang berada pada saturation curve, F adalah enthalpy, yaitu garis berwarna oranye, dan kemudian G adalah suhu bola basah dan saturation curve. Dengan sebuah psikometrik chart, kita juga bisa melihat suatu komposisi udara ya, komposisi udara yang memberikan kesan iklim yang berbeda. Sebagai contoh, ini adalah daerah cool atau dingin. Kita lihat di sini suhunya adalah dari 15 ke 20 derajat Celcius, dengan RH paling rendahnya adalah di kisaran 10, 20, 30, 40% ke atas ya. Kemudian moderat, yaitu suhu di 20 ke 27 derajat Celcius ya.
Kemudian ada warm dry, yaitu dari suhu di atas 27 sampai ke 33 derajat Celcius, namun RH-nya di bawah 50% ya, di dry, warm dry. Namun dalam rentang suhu yang sama, yaitu 27 ya, sampai 33 derajat Celcius, tapi RH-nya sudah di atas 50%, maka kondisinya menjadi warm humid atau hangat dan lembab. Begitu juga di warna kuning ini adalah suhu di atas 33 derajat Celcius, merupakan kondisi yang hot, namun karena RH-nya di bawah 50% ya, 10, 20, 30, dan malah di bawah 40%, maka kondisinya adalah hot dry atau panas dan kering. Dan sebaliknya, kalau RH-nya di atas 40% dalam rentang suhu yang sama, maka kondisinya menjadi hot humid ataupun panas dan lembab. Jadi menarik sekali, dengan sebuah grafik psikometrik chart, kita juga bisa membuat berbagai komposisi, berbagai gabungan komposisi parameter ataupun sifat fisik udara, sehingga kita bisa menghasilkan satu iklim tertentu sesuai dengan kebutuhan. Ini adalah gambaran sebuah grafik psikometrik atau psikometrik chart ya. Garis mendatar ini adalah suhu bola kering, kemudian garis diagonal memotong adalah suhu bola basah, dan di sisi sini kita lihat kelembaban mutlak. Kita ambil contoh kasus, kita ketahui bahwa suhu bola kering adalah 77 derajat Fahrenheit, maka kita punya garis yang ini. Dan kemudian kita punya informasi suhu bola basah sebesar 63 derajat Fahrenheit. Maka kita lihat, kita tarik garis yang sejajar. Perpotongan antara suhu 77 bola kering dan 63 bola basah, kita ketemu dengan garis lengkung yang mana menunjukkan bahwa kondisi pada saat ini adalah 50% kelembaban relatifnya. Jadi selalunya apabila kita punya sebuah grafik psikometrik chart dan kemudian kita punya informasi dua parameter atau dua sifat, salah satunya misalnya sekarang kita punya suhu bola kering dan suhu bola basah, maka kita bisa melakukan atau menentukan sifat fisik yang lain daripada udara. Nah, dari titik kelembaban 50% tadi, kalau kita tarik panah seperti arah mata angin, maka kita bisa dapatkan bahwa panah di bawah adalah suasana proses drying ya, proses drying. Kalau ke kanan adalah proses pemanasan, warming. Kemudian ke atas adalah proses peningkatan kelembaban relatif atau adding moisture, penambahan air, dan kemudian ke kiri adalah lawan dari warming, yaitu cooling, proses pendinginan. Nah, suasana ataupun iklimnya bisa kita lihat bahwa antara cooling dengan adding moisture adalah cool humid, dan ini mirip sekali dengan suasana di winter, sementara di antara drying dan warming maka kita punya warm dry, dan suasana mirip dengan kondisi musim panas atau summer. Apabila dari kondisi RH 50%, kemudian kita lakukan saturasi ya untuk menuju kelembaban relatif yang 100%, maka yang terjadi adalah kita melakukan proses pendinginan ya, yaitu menurunkan suhu dari 77 menjadi 65 derajat Fahrenheit dan akhirnya menjadi sekitar 56 atau 57 derajat Fahrenheit. Nah, apabila kelembaban relatif sudah mencapai 100% ya, maka kondisi udara sudah jenuh dengan uap air dan sangat memungkinkan untuk terjadinya proses pengembunan. Untuk terjadinya proses pengembunan, maka yang harus dilakukan adalah melanjutkan proses pendinginan ya. Jadi tadi sudah tercapai suhu sekitar 56 derajat Fahrenheit, didinginkan lagi sehingga turun ya. Kita lihat di sini. Katakanlah misalnya diturunkan sampai suhu 45 derajat Celcius, maka kita lihat di sini bahwa nilai ini menunjukkan jumlah uap air ya yang dipindahkan dengan proses kondensasi, atau jumlah uap air jumlah air ya yang dihasilkan dalam proses kondensasi tersebut ya.
Nah, sebaliknya, setelah terjadi proses kondensasi ya, pengembunan, kemudian dilakukan proses pemanasan kembali tanpa misalnya menambahkan uap air ya. Dilakukan proses pemanasan, diberikan panas sampai suhu mencapai 70 derajat Celcius. Apa yang terjadi kita lihat ketika kita berikan pemanasan ya, menaikkan suhu, yang terjadi adalah penurunan RH. Sekarang posisinya adalah di 40% ya. Jadi semula kita punya RH 50%, kemudian sudah menjadi 100% ya. Kemudian apabila kita dinginkan, kita akan menghasilkan sekian air ya dari hasil pengembunan, dan kemudian apabila kita melakukan pemanasan kembali, maka yang terjadi adalah penurunan kelembaban relatif ya di dalam kondisi tersebut. Nah, inilah proses atau siklus yang terjadi ya terhadap udara dan kandungan uap air yang ada di dalamnya apabila terjadinya perubahan fisik seperti suhu, kelembaban, dan lain sebagainya, dan semuanya sangat menarik sekali dapat kita pelajari dengan mudah menggunakan sebuah grafik psikometrik, dan ilmu inilah yang kemudian diterapkan di dalam proses pendinginan ya, kulkas ataupun proses pendinginan air conditioner, dan banyak diaplikasikan pada sistem-sistem lainnya. Selanjutnya perhatikanlah grafik psikometrik selanjutnya dan lakukanlah latihan dengan menentukan setidaknya 2 informasi ya di mana Anda berada. Salah satunya misalnya suhu bola kering dan suhu bola basah. Kemudian lakukanlah usaha untuk menentukan berapakah parameter lainnya seperti kelembaban relatif ya. Atau sebaliknya. Nah, kita ketahui dry bulb atau suhu bola kering, kemudian kita ketahui RH, kita bisa menentukan wet bulb atau suhu bola basah dengan sebuah grafik psikometrik. Dan jangan lupa mengerjakan soal terakhir ini, yaitu tentukan properties atau RH, titik embun, kelembaban mutlak, volume spesifik, udara, dan entalpi ya. Apabila diketahui suhu bola kering sebesar 29 derajat Celcius dan suhu bola basah sebesar 21 derajat Celcius. Sekian dulu materinya. Apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan di grup WhatsApp discussion ya. Dan selamat bekerja, semoga sukses. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.